Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Halo Gen Gen Rangers, Rangers. salam genre. Salam. Oke, jadi mohon maaf ya teman-teman, ada beberapa kendala teknis ya tadi di narasumber kita. Ya, jadi mungkin langsung saja kita undang kepada narasumber kita ya, biar kita tidak terlalu berlama-lama. Tapi sebelumnya kita menjelaskan dulu karena beberapa penonton mungkin agak bingung nih kira-kira Oh ini iya, mau tadi ada ngapain. penonton baru juga. Iya pastinya. Kita kenalan dulu mungkin ya dari Kanadip dulu, silakan. Ya, jadi perkenalkan, nama aku Muhammad Adif dan ini Mbak Fahmi. Kami Duta Genre Kota Tegal tahun 2023. Kira-kira kita bakal ngobrol sore-sore ini ngobrolin tentang apa sih? Ya, jadi kita akan ngobrol santai tentang Gen genresik. Nah, jadi teman-teman, genresik ini apa? Genresik adalah subtema dari genre volume 2. Yaitu intinya adalah tentang melestarikan lingkungan gitu teman-teman, dan mengajak para remaja dan juga masyarakat. Begitu Kak Fahmi. Betul. Kira-kira kita bakal ngobrol sore asik ini dengan siapa sih? Dengan narasumber hebat pastinya kan? Iya, dengan narasumber hebat pastinya, karena kita nggak mungkin dong hanya ngobrol-ngobrol dan bercanda-bercanda saja. Pasti harus ada ilmu yang kita peroleh untuk sore hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang masih tetap menonton dan juga mengikuti live Instagram kami. Jadi jadi narasumber kali ini tuh dari Duta Pepeling Asi. Tapi Mbak Fahmi, kira-kira Duta Pepeling Asi itu apa sih? Aku jadi penasaran. Oke, teman-teman. Jadi barangkali ini teman-teman di sini belum pada tahu Duta Pepeling Asi itu apa. Jadi Duta Pepeling Asi adalah akronim dari Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih. Gitu, teman-teman. Jadi di mana Pepeling Asi ini sendiri dibawa naungan langsung oleh Bupati Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, teman-teman. Nah, Pepeling Asi Jawa Tengah sendiri di bawah naungan Disporapar Provinsi Jawa Tengah gitu, teman-teman. Nah, Pepeling Asi itu udah tersebar 25 kota kalau nggak salah ya di Jawa Tengah. Nah, narasumber kali ini udah nggak pasti, nggak kalah keren, nggak kalah hebat. Siapa kira-kira teman-teman? Mas Andre tentunya. Jadi Mas Andre adalah Duta Pepeling Asi Jawa Tengah tahun 2021. Kira-kira teman-teman di sini udah pada penasaran kan sama narasumber kita? Nah, jadi tema kali ini adalah Pemuda Tanah Bahari untuk Indonesia yang berdikari melalui lingkungan yang asri. Oke, teman-teman. Nah, ini dia narasumber hebat kita. Halo, Halo, Kak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Fahmi, halo Nadif. Suara saya masuk? Iya, bentar Mas Andre. Oke. Halo, selamat sore teman-teman. Halo. Selamat sore Mas Andre. Gimana kabarnya nih Mas Andre sore kali ini? Alhamdulillah baik sekali Fahmi, Nadif. Kabar kalian gimana nih? Alhamdulillah, kita juga baik ya. Ya, sama-sama sehat. Nah, Kak Andre, mungkin sebelum kita berbincang-bincang, mungkin boleh kenalan dulu kepada para viewer kita gitu, yang mungkin belum kenal dengan Mas Andre ini. Ya. Silakan Mas Andre. Oke, jadi terima kasih Nadif dan terima kasih juga Fahmi atas kesempatannya sudah mengundang saya menjadi narasumber di Genresik Genre Redaksi volume 2 kali ini. Jadi, halo teman-teman semua, perkenalkan saya Septian Andri Kuntoro. Teman-teman cukup panggil saya Andre aja, teman-teman. Saya merupakan Duta Pepeling Asi Jawa Tengah tahun 2021. Kebetulan waktu itu saya representatif dari Kota Tegal, mewakili Kota Tegal di Training of Trainer Duta Pepeling Asi Jawa Tengah tahun 2021. Dan kebetulan juga saya merupakan bagian dari keluarga besar Genre Kota Tegal. Saya sudah bergabung di Genre Kota Tegal juga dari tahun 2021 dan alhamdulillah juga diberi amanah sebagai juara 2 putra Duta Genre Kota Tegal tahun 2021 juga. Jadi dari tahun 2021 saya sudah bergabung juga di Pepeling Asi Jawa Tengah dan juga menjadi bagian keluarga besar dari Genre Kota Tegal, seperti itu. Salam kenal teman-teman semua. Ya, terima kasih Mas Andre atas perkenalannya yang luar biasa. Gimana nih teman-teman? Mungkin teman-teman udah harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan nih untuk Mas Andre ya.
Oke, Boleh jadi banget. Buat teman-teman mungkin nanti yang masih bingung tentang bubble ngasih atau ingin tanya-tanya, boleh tanya di kolom komentar atau question box. Nanti biar kita ngobrol bareng santai. Gitu. ya, jadi kita bakal tanya-tanya sedikit nih Mas Andre. Yang pertama, mengapa sih remaja itu perlu melestarikan lingkungan dan seberapa pentingnya bagi para remaja ini untuk melestarikan lingkungan begitu Kak Andre? Baik, terima kasih Nadif. Jadi kalau ditanya seberapa penting sih remaja itu harus melestarikan lingkungan. Jadi yang harus kita garis bawahi dulu gini teman-teman. Kita sebagai manusia itu tidak bisa yang namanya itu lepas dari yang namanya alam atau lepas dari yang namanya lingkungan. Kita itu sebagai makhluk hidup itu perlu banget bersinergi antara kita sebagai manusia dan sebagai lingkungan gitu. Jadi kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, terus mau siapa lagi gitu. Karena aku pernah dengar ada orang yang berkata kepada saya gini, lingkungan bisa hidup, lingkungan bisa ada tanpa adanya manusia. Tapi manusia nggak bisa hidup tanpa adanya lingkungan yang sehat seperti itu loh. Jadi kenapa kita sebagai pemuda, bukan hanya remaja aja, bukan hanya pemuda aja, tapi seluruh manusia di dunia ini itu penting banget peduli terhadap lingkungan gitu. Karena kita tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Sebaliknya lingkungan itu bisa hidup tanpa manusia. Kenapa lingkungan itu penting banget, harus kita lestarikan dan harus kita jaga. Seperti itu Nadif, seperti itu juga Nurul. Oke, terima kasih atas penjelasannya Kak Andre. Jadi memang kita sebagai manusia itu yang membutuhkan lingkungan. Dan tadi Mas Andre juga meng-highlight bahwa lingkungan itu bisa hidup tanpa manusia, tapi kita manusia itu tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Jadi alangkah lebih baiknya dan sudah sepatutnya bagi kita untuk menjaga lingkungan untuk kelestarian makhluk hidup lainnya, begitu. Silakan Mbak Wafi, barangkali ada pertanyaan. Oke, terima kasih Nadiem sudah memberikan kesempatan untuk aku bertanya. Jadi Mas Andre nih, mungkin banyak banget ya remaja-remaja di luar sana yang masih menggunakan sampah plastik atau kayak kantong kresek plastik gitu ya Mas Andre. Itu juga bisa menyebabkan lingkungan yang kotor karena kita banyak sekali masyarakat di sini yang belum mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membuang sampah di tempatnya. Nah, kira-kira nih Mas Andre nih, peran remaja dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai itu gimana sih Mas Andre? Baik, terima kasih Fahmi. Kalau ditanya bagaimana sih peran remaja dalam mengurangi sampah plastik itu, yang pertama itu yang harus kita tekankan adalah kita harus tahu dari diri kita sendiri dulu gitu. Karena kita itu bisa merubah habit, kita bisa merubah kebiasaan itu ya dari diri kita sendiri dulu, baru kita jadi role model untuk orang lain, kita sosialisasi kepada orang lain untuk merubah kebiasaan tersebut. Kita bisa mulai dengan dari diri kita sendiri dulu gitu. Kita peduli terhadap lingkungan dari diri kita sendiri, dari hal-hal terkecil. Salah satunya adalah kita mulai menggunakan tumbler, gitu. Dan di Semarang sendiri, Fahmi sama Nadif, bahwasanya di Semarang sendiri untuk kayak Indomaret, Alfamart atau minimarket kayak gitu, mereka sudah tidak menggunakan yang namanya kantong plastik. Kita menggunakan Spongeboom atau trash bag yang bisa digunakan berkali-kali seperti itu. Jadi ya yang bisa kita lakukan yang pertama adalah dari diri kita sendiri, kita merubah kebiasaan diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita bisa merubah orang lain seperti itu. Salah satunya dari hal-hal terkecil, yaitu mulai menggunakan tumbler, terus kita juga tidak menggunakan sampah plastik sekali pakai, seperti kita belanja, kita bisa menggunakan handbag yang kita bawa dari rumah yang bisa kita pakai berkali-kali seperti itu. Oke, terima kasih Mas Andre. Jadi gitu teman-teman. Berarti emang harus dari diri kita sendiri ya. Iya. Kalau misal nggak dari diri kita sendiri, ya mau dari siapa lagi kalau bukan kita. Benar-benar. Ya, jadi kita juga perlu tahu ya tentang apalagi penggunaan sampah plastik sekali pakai ini. Dan memang perlu adanya kesadaran dari dalam diri masing-masing bahwasannya ketika kita menggunakan sampah plastik apalagi sekali pakai, itu justru akan mencemari lingkungan dan menambah sampah, menumpuk sampah yang ada, teman-teman. Seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Andre, kita mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu
yaitu tentang penggunaan dari tumbler ataupun Tote bag membawa juga bisa. kresek atau trash bag sendiri ke Iya. Indomaret dan sebagainya. Semoga teman-teman di kota Tegal dan sekitarnya bisa menerapkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Andre ya tentang penggunaan tumbler dan trash bag kalau bisa belanja gitu teman-teman. Oke, narasumber kita kemana nih? Kok ngumpet ya? Oh, aku nggak sadar tau. Ya, Maaf teman-teman, mungkin lagi ada kendala jaringan ya. Iya. Memang kalau kita berbicara tentang jaringan itu agak sulit ya karena itu di luar dari kontrol Kendali, kita. iya, betul. Begitu. Nggak Ya, apa-apa. coba saya panggil terlebih dahulu dari narasumber kita. Oke. Ya, sambil menunggu Kak Andre mungkin boleh tanya-tanya dulu di kolom komentar dari beberapa hal yang telah disampaikan oleh Mas Andre tadi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Oke. Gimana nih teman-teman? Teman-teman udah melakukan hal yang sudah dibicarakan Mas Andre nggak tadi? Kayak menggunakan tumbler, tempat makan gitu ya yang sekali pakai. Ya. Misal kita nih lagi jajan nih di mana gitu ya, kan lebih mengurangi sampah gitu. Ataupun lagi berbelanja, kita bawa tuh tas dari rumah, jadi tanpa kantong kresek. Dan teman-teman di sini harus punya kesadaran yang tinggi nih dari diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya? Betul. Gitu. Dan memang saya juga memaklumi ya teman-teman bahwasannya memang penggunaan dari plastik ini memang sudah tidak bisa kita hindari lagi. Jadi memang setiap makanan yang kita konsumsi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita itu tidak terlepas dari yang namanya plastik. Betul, pasti. Dan itu sesuatu yang sangat sulit untuk dipisahkan. Namun setidaknya kita para remaja ataupun masyarakat bisa mengurangi dan meminimalisir dampak yang lebih besar dengan mengurangi penggunaan sampah plastik. Atau mungkin bagi teman-teman yang punya ide kreatif boleh mengembangkan idenya, mungkin bisa dengan melakukan pengembangan pada sampah plastik tersebut menjadi sebuah karya. Itu juga bisa teman-teman. Karena di saat ini tuh ada beberapa yang namanya sampah plastik ya, sampah plastik tertolak ataupun hal-hal yang mungkin tidak bernilai bagi teman-teman semuanya, tapi bisa jadi bernilai ketika sudah dirombak ulang baik dari fungsinya ataupun dari segi looks atau dari tampilannya itu bisa dijual dan berharga mahal. Itu juga bisa mengurangi dari sampah plastik yang ada saat ini. Begitu Kak Fahmi. Oke. Kita masih undang ya. Iya, masih belum bisa bergabung nih Mas Andre nih. Aduh, padahal kita udah banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan ya teman-teman. Iya, betul. Tunggu sebentar teman-teman, mohon maaf sekali. Oke, udah kembali nih. Oke. Gimana Mas Andre, kita di sini kangen sekali loh, baru saja ditinggal. Halo, Nadif, sorry tadi ada kendala sedikit dengan jaringan, jadi sempat kelempar dan sekarang insya Allah sudah aman. Oke, siap. Ya, jadi untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Kak Andre. Jadi di generasi ini kita juga ada gerakan menanam pohon dan juga tanaman Mas Andre. Namun bagaimana sih remaja dapat mendukung penanaman pohon dan reforestasi gitu? Oke, terima kasih Nadif. Jadi gimana sih cara kita pemuda maupun remaja itu mendukung penanaman pohon kayak gitu ya? Jadi gini, teman-teman, kita harus belajar terlebih dahulu mengenai dampak kenapa sih kita itu harus mendukung adanya hal ini. Teman-teman, 2030 nanti beberapa kota di Indonesia ini sudah terancam tenggelam dikarenakan berbagai hal. Salah satunya yaitu karena adanya penurunan tinggi tanah. Dan beberapa kota di Jawa Tengah ini bisa dikatakan parah banget untuk penurunan tanahnya. Kita sebut aja salah satunya itu ada Pekalongan, terus ada Semarang juga, dan Tegal juga sebagai salah satu kota pesisir, kita juga terdampak sekali dengan penurunan tanah ini. Dan tiap tahun pasti kita merasakan ada yang namanya rob seperti itu. Ada yang namanya rob, ada yang namanya banjir, dan lain-lain. Dan salah satu fungsi dari penanaman pohon ini, salah satunya yaitu pohon bakau, ini yaitu menanggulangi abrasi dan penurunan tanah juga.
Karena air laut setiap tahun itu pasti akan naik dan tanah itu akan turun terus, dikarenakan salah satunya adalah pengambilan air tanah yang berlebihan, terus adanya bangunan-bangunan tinggi di sekitar kota tersebut yang menyebabkan adanya penurunan tanah di kota tersebut. Kita sebut saja Tegal semisal. Setiap tahun kota Tegal itu mengalami penurunan tanah, dan salah satu cara fungsi kita yang paling mudah untuk menanggulangi hal tersebut biar tidak terjadi rob terus, kenaikan air laut bisa kita tahan, dan penurunan tanah juga tidak terus-menerus terjadi, salah satunya yaitu dengan penanaman pohon bakau di pinggir pantai. Dengan adanya penanaman pohon bakau di pinggir pantai, mengurangi ada yang namanya abrasi, dan itu bisa dikatakan salah satu cara kita yang paling mudah untuk menanggulangi penurunan tanah maupun tenggelamnya kota di pesisir pantai di Pulau Jawa itu. Seperti itu sih. Oke, penjelasan yang sangat rinci dari Kak Andre. Jadi memang teman-teman, penanaman pohon juga bukan hanya berfungsi, bukan hanya dilakukan oleh para remaja juga, tapi juga oleh masyarakat, dan kesadaran diri juga ya Mas Andre ya, tentang penanaman pohon ini. Dan sekarang juga kita melihat ada beberapa di daerah-daerah banyak pohon yang ditebang dengan alasan mengganggu penglihatan. Nah, kira-kira nih Mas Andre, bagaimana sih cara kita para remaja ataupun bagaimana tanggapannya dari Mas Andre mengenai hal tersebut, begitu Kak? Oke, Nadif. Jadi gini, teman-teman, adanya penebangan pohon, terus adanya beberapa bisa dikatakan pengundulan pohon di beberapa titik, itu pemerintah sendiri sebenarnya sudah memperhitungkan akan hal-hal tersebut. Salah satunya saat ini kita sedang memasuki musim penghujan, di mana beberapa pohon itu bisa dikatakan pohon-pohon tua itu jika terkena angin besar maupun hujan besar itu bisa aja roboh. Jadi pemerintah sendiri itu sudah menentukan bahwasanya, oh ini pohon tua harus kita tebang, harus kita gundulkan, itu karena berbahaya juga untuk masyarakat sekitar. Karena usia pohon tersebut sudah tua, dan itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pohon roboh atau ranting putus. Itu kan bisa aja nimpa orang yang sedang lewat dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan sebenarnya hal-hal kayak gini itu ada pro dan kontranya. Tinggal bagaimana kita sebagai pemuda melihat perspektif tersebut. Kita bisa kita lihat dulu, bisa kita cari tahu terlebih dahulu, ini pohon yang ditebang ini berbahaya atau tidak. Karena memang penebangan pohon sendiri ini ada beberapa tujuan. Kenapa aku katakan tadi kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Tujuannya dulu apa sih? Apakah tujuannya untuk menghindari hal-hal buruk seperti pohon tumbang atau lain-lain, atau juga karena kita menebang pohon untuk tempatnya itu untuk perumahan atau apa. Nah, makanya aku katakan kita bisa melihat dari berbagai perspektif terlebih dahulu. Tujuan dari penebangan pohon ini apa, apakah baik atau tidak. Seperti itu sih Nadif dan Nurul. Oke, kita sudah melihat ya dari Mas Andri telah menjelaskan berbagai perspektif dan sudut pandang. Jadi kita juga nggak boleh hanya menilai dari satu referensi saja. Jadi kita juga perlu lihat dari banyak sudut pandang. Oke, terima kasih ke Andre. Barangkali Kak Nurul mau bertanya nih. Oke, pastinya dong, dengan narasumber terhebat kita pasti aku banyak bertanya ini Mas Andre. Siap ya Mas Andre ya? Oke, jadi pertanyaannya ini banyak nih. Mungkin teman-teman di sini juga mau bertanya nih pertanyaan yang sama. Jadi gimana sih Mas Andre? Kenapa penting banget nih bagi remaja untuk mendukung daur ulang dan penggunaan produk ramah lingkungan gitu? Gimana tuh Mas Andre? Baik, Nurul. Jadi sebenarnya bukan hanya remaja aja yang harus mendukung hal ini, tapi seluruh orang itu harus mendukung yang namanya 3R. Mungkin dari kecil kita sudah diajarin 3R. Reuse, reduce, recycle gitu. Nah, 3R ini itu tidak hanya bisa dijalankan oleh pemangku kepentingan saja, tapi ini juga harus dijalankan oleh kita semua, stakeholder yang ada di dalamnya. Bukan hanya pemangku kepentingan yang aku sebut di sini, bukan hanya orang-orang yang bergelut langsung dengan 3R tersebut, tapi kita juga remaja, kita pelajar, kita mahasiswa, kita pekerja juga harus mulai belajar yang mengenai 3R ini dari hal-hal di sekitar kita, gitu loh. Jadi kita bisa mulai mengolah sampah,
dari di sekitar kita. Nggak harus yang namanya kita kumpulkan terus kita setor, enggak. Tapi kita juga bisa mengelola sampah-sampah itu dari rumah kita sendiri, dari hal-hal yang ada di dekat kita, dari hal-hal terkecil kita. Semisal kita menggunakan botol sekali pakai. Nah, botol sekali pakai itu kita tahu ini bisa terurai itu ratusan tahun, bahkan puluhan tahun. Nah, cara kita yang paling mudah adalah mengolah sampah ini jadi hal-hal yang berguna. Salah satunya yaitu kita pernah dengar mungkin eco-brick, lalu juga eco-enzim. Jadi sampah-sampah rumah tangga yang biasa kita pakai masak, terus masih ada sisa, terus kita buang, ini bisa kita kelola menjadi eco-enzim. Kita bisa bikin eco-enzim ini dari rumah kita sendiri, teman-teman. Dan eco-brick ini, semisal ada sampah plastik, terus kita bingung mau kita apain, kita potong-potong aja, terus kita masukin ke botol, kita jadiin eco-brick. Nah, nggak harus yang namanya yang ngelola sampah ini itu nggak harus orang-orang yang bergelut langsung dengan sampah-sampah ini, tapi dari kita sendiri aja di rumah itu kita bisa ngelola sampah ini jadi 3R gitu loh. Jadi nggak perlu susah-susah, tapi dari diri kita sendiri, dari sekitar kita. Seperti itu sih, Nadif dan Nurul. Oke, terima kasih Mas Andre. Sangat menginspirasi nih jawaban dari Mas Andre ini. Tapi Mas Andre, masih banyak loh Mas, remaja-remaja atau masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya yang masih kayak berpikiran bahwasanya untuk membuat atau mendaur ulang sampah itu kayak suatu hal yang ya udah sih nggak usah lah, males gitu loh Mas Andre. Kayak ya udah tinggal dibuang aja, dibakar gampang gitu Mas Andre. Nah, menurut Mas Andre, gimana nih kita sebagai remaja dan masyarakat, gimana cara kita untuk mengedukasi teman-teman kita agar bisa nih memahami pentingnya pelestarian lingkungan dengan cara daur ulang tersebut gitu Mas Andre. Oke, Nurul. Jadi gini, teman-teman, seperti yang tadi aku udah sampaikan di awal, bahwasanya ketika kita ingin mengedukasi orang lain, ketika kita ingin merubah habit orang lain, kita ubah dulu habit yang ada di diri kita sendiri terlebih dahulu, gitu loh. Jadi ketika kita ingin mengedukasi orang lain, kita ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa ayo kita mulai peduli terhadap lingkungan kita, ayo kita mulai menggunakan produk-produk ramah lingkungan, yaitu dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Ketika kita mulai melakukan hal-hal tersebut, orang lain akan melihat, oh iya ya, ternyata Andre semenjak menggunakan botol minuman yang bisa kita pakai berkali-kali, itu bisa menyelamatkan lingkungan, seperti itu. Jadi orang lain itu melihat dan mengikuti kita itu dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap hari terlebih dahulu dari diri kita. Jadi seperti yang aku katakan tadi, ketika kita ingin mengedukasi orang lain, ketika kita ingin menjadi role model bagi orang lain, yang kita ubah dulu itu ya diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita tunjukkan bahwa dengan kita melakukan hal tersebut, kita bisa menyelamatkan lingkungan. Maka orang lain nanti akan mengikuti apa yang kita ikuti. Jadi intinya di sini adalah kita kenalkan dulu ke orang lain itu melalui diri kita sendiri. Jadikan diri kita role model yang baik, jadikan diri kita itu sebagai guru yang baik bagi orang lain. Maka ketika kita sudah dipandang seperti itu, maka orang lain akan mengikuti hal-hal positif yang kita lakukan. Seperti itu sih Nurul, Nadif. Wah, keren banget Mas Andre. Bener sih, bener nih. Emang harus dari diri kita dulu ya Mas Andre ya. Harus kita mengubah kebiasaan kita jadi lebih baik lagi, kita harus peduli lingkungan lagi, maka orang-orang di sekitar kita juga akan melihat, wah ternyata emang harus ya kita selama menjaga lingkungan kita tuh emang harus selalu dijaga gitu, bukan kayak ya udah orang lain aja lah yang daur ulang, aku nggak usah lah, orang lain aja, nggak gitu ya Mas Andi, kita harus bareng-bareng gitu ya menjaga lingkungan. Oke, mungkin kan Nadif ada lagi nggak nih kira-kira? Ya, tentunya pasti ada pertanyaan buat Kak Andre ya, karena ini salah satu narasumber ya, dan kita juga gak ketemu setiap hari, jadi tentunya ada banyak hal yang pengen aku tanyain kepada Mas Andre ini. Oke, Mas Andre, apa sih dampak positif dari yang dihasilkan oleh remaja yang aktif dalam kampanye lingkungan? Jadi banyak nih, seperti kita kemarin sedang melaksanakan kegiatan Gen Resik ya, itu kan salah satu kampanye di masyarakat maupun di para remaja juga. Dampak positif yang kita dapatkan itu apa sih Kak Andre? Baik Nadif, jadi ketika ditanya
dampak positif dari adanya campaign maupun kampanye yang kita lakukan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi halayak luas. Jadi gini Nadif, kenapa sih aku pingin bergabung di Pepeling Ngasih? Karena aku merasa bahwa Pepeling Ngasih ini adalah suatu platform yang baik bagi aku untuk mengkampanyekan kepada halayak ramai mengenai bagaimana sih cara kita menjaga lingkungan, bagaimana cara kita mencintai lingkungan. Karena gini Nadif maupun Nurul, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu ke halayak luas maupun kepada orang-orang penting, kalau kita hanya bersuara sendiri, suara kita itu bakalan sulit terdengar. Tapi ketika kita menggandeng banyak orang, ketika kita menggunakan platform besar, apalagi seperti Pepeling Ngasih di bawah naungan langsung dari Dispora Par seperti itu, kita bisa dengan mudah menyuarakan aspirasi kita dapat dengan mudah menyampaikan kampanye kita kepada halayak luas, maupun kepada stakeholder-stakeholder yang dulunya belum bisa kita gapai, jadi mudah kita gapai melalui Pepeling Ngasih itu sendiri. Jadi dampaknya itu sangat penting banget melalui kampanye-kampanye. Kampanye ini gak harus besar. Kampanye ini bisa dimulai dari hal-hal terkecil di sekitar kita, seperti itu. Kenapa aku bergabung di Pepeling Ngasih ini sendiri ya? Karena ketika aku ingin bersuara, dan aku bersuara sendiri, itu bakalan sulit banget untuk didengar gitu loh. Tapi ketika aku bergabung di Pepeling Ngasih, aku dapat dengan mudah menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan kepada orang-orang penting seperti itu. Jadi kampanye ini sendiri itu ya sangat baik banget untuk halayak luas gitu loh. Apalagi kampanye-kampanye di bidang lingkungan. Kita banyak banget sering mendengar ada yang namanya kampanye EcoBrick, ada yang namanya ekoenzim. Kampanye ini bisa kita lakukan di media sosial yang kita miliki teman-teman. Seperti kayak live Instagram ini aja teman-teman. Live Instagram ini sebenarnya ini kampanye juga loh teman-teman. Kampanye untuk menyuarakan menjaga lingkungan gitu loh. Dari hal-hal terkecil kayak live Instagram aja ini kampanye teman-teman. Dan ini sangat bermanfaat banget buat aku, Nadif, Nurul. Karena kita bisa menambah ilmu yang sebelumnya belum kita dapetin, bisa kita dapetin dari live Instagram ini. Dan live Instagram ini juga bermanfaat banget buat teman-teman yang nonton, yang sebelumnya tidak tahu apa itu Pepeling Ngasih, oh jadi tahu Pepeling Ngasih, yang belum tahu apa itu genre, jadi tahu bahwa oh genre seperti ini ya. Nah, bisa aja teman-teman yang sebelumnya belum tahu, nanti ternyata tahun depan mereka bergabung di Pepeling Ngasih, maupun bergabung di genre. Jadi kampanye-kampanye lingkungan ini itu gak harus besar, dari hal-hal terkecil kita aja itu sangat bermanfaat bagi kita yang menjalannya secara langsung maupun orang-orang di sekitar kita. Seperti itu sih Nadif sama Nurul. Oke, penjelasan yang sangat rinci dan detail sekali dari Mas Andre. Kita beri aplaus dulu kepada Mas Andre. Keren banget nih. Mungkin teman-teman udah ada yang ini nggak nyiapin pertanyaan nih? Bentar ya Mas Andre, barangkali nih teman-teman kita mungkin ada yang sudah menyiapkan pertanyaan gitu ya Mas Andre. Nggak apa-apa ya Mas Andre ya, mumpung ada narasumber yang hebat ini gitu. Nggak apa-apa banget, mumpung ada di sini teman-teman yang mau tanya boleh banget tanya di question box maupun di kolom komentar. Bakalan aku jawab sebisa. Belum ada. Oh belum. Ini apa nih? Oke. Gimana kan? Oh ini ada nih. Ada nih. Oke Kak, ini sebentar agak kurang jelas itu. Oke Kak, jadi ini ada sedikit pertanyaan tapi sepertinya agak lumayan berat ya. Iya nih. Ya. Jadi ada pertanyaan dari viewer kita, tanggapannya itu gimana tanggapan kakak terkait pembangunan IKN terhadap lingkungan? Permisi. Ya, jadi mungkin ini salah satu topik yang keren. sangat hangat ya di kalangan para remaja ataupun masyarakat ya. Jadi memang ada beberapa kontroversi juga tentang pembangunan IKN dan sebagainya. Nah mungkin kita sebelum berpindah kepada perspektif yang lain, nah kira-kira dari perspektif lingkungan menurut Kak Andre, bagaimana sih tentang pembangunan IKN ini Kak? Oke, terima kasih Nadif dan terima kasih kepada kakak yang tadi bertanya. Bahwasanya gini, aku tekankan di sini yaitu perspektif orang pasti berbeda-beda gitu loh. Tapi perspektif aku sendiri sebagai pemuda pegiat lingkungan ya teman-teman, pemindahan IKN ini sebenarnya bisa kita lihat dari sisi positifnya terlebih dahulu gitu. Seperti yang kita tahu, Jakarta ini sudah sumpek banget. Jakarta ini sudah penuh banget gitu loh untuk sebuah ibu kota negara gitu loh. Seperti yang kita lihat bahwa banyak sekali negara-negara di dunia ini mereka pusat pemerintahan itu berbeda dengan pusat perekonomian.
Seperti yang kita ambil salah satunya adalah Amerika. Amerika sendiri pusat pemerintahannya itu terpisah dengan pusat perekonomian. Pusat perekonomian mereka yang kita tahu yaitu New York maupun LA ataupun Las Vegas. Tapi pusat pemerintahan mereka apakah di 3 kota tersebut? Enggak. Tapi pusat pemerintahan mereka itu di Washington DC. Seperti itu loh. Nah, karena mereka tahu bahwa pusat perekonomian mereka itu di New York itu sudah penuh banget. Jadi pusat pemerintahan mereka itu terpisah. Dan negara di Asia Tenggara yang memiliki pusat pemerintahan dan pusat perekonomian terpisah itu yang bisa kita ambil yaitu ada Myanmar. Myanmar itu dulu memindahkan ibu kotanya dari, kalau tidak salah itu dari Yangon ke Naypyidaw. Dan ini juga akan realisasikan di Indonesia, di mana yang dulunya ibu kota Indonesia yaitu di Jakarta, maka akan dipindahkan ke Nusantara yaitu di Kalimantan. Ini salah satunya kenapa sih? Ya karena Jakarta sudah penuh banget gitu loh. Untuk menjadi pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, Jakarta ini serasa sudah sumpah banget. Kenapa pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan? Dan di Jakarta juga seperti yang kita tahu 2050, Jakarta digadang-gadang akan tenggelam. Karena yang seperti aku sampaikan tadi, bahwa di Jakarta sendiri itu angka penurunan tanah itu sudah besar banget. Jadi tiap tahun ada berapa sentimeter itu Jakarta tanahnya turun. Dan kita tahu bahwa Jakarta banjir terus. Kenapa pusat pemerintahan dipindahkan? Dan ketika kita lihat, kok pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan sih? Yang kita tahu bahwa Kalimantan itu adalah paru-paru dunia. Seperti yang kita kenal dari dulu bahwa Kalimantan itu isinya hutan. Dan mereka itu adalah tempat dari paru-paru dunia. Dan ketika pemerintahan dipindahkan, yang kita takutkan adalah lingkungan ini akan terancam. Pohon-pohon akan ditebang, terus juga habitat-habitat bagi beberapa hewan langka juga akan terusik gitu. Nah, yang harus kita lihat di sini adalah konsep dari pemindahan ibu kota ini sendiri. Bahwa ibu kota negara Indonesia ini sendiri, IKN nanti Nusantara di Kalimantan Timur ini mengangkat konsep ramah lingkungan, teman-teman. Jadi di mana nanti di sana ketika kita ada pusat pemerintahan, di sana juga akan ada yang namanya konservasi lingkungan di sekitarnya. Jadi ibu kota kita nanti itu akan di sekitar yang namanya hutan gitu loh. Jadi tidak seperti yang Jakarta sekarang, tapi kita nanti akan punya pusat pemerintahan Nusantara itu akan diiringi dengan konservasi lingkungan di sekitarnya gitu loh. Jadi tetap walaupun saat ini pohon-pohon ditebang untuk pembangunan ibu kota negara, tapi juga ada pohon-pohon yang mulai ditanam agar nantinya tumbuh beriringan dengan kemajuan ibu kota Nusantara kita nantinya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya dari perspektif aku sendiri sebagai pegiat lingkungan, tentunya hal ini harus kita dukung gitu loh. Karena hal ini akan berpotensi membawa hal yang positif bagi Indonesia ke depannya. Salah satunya adalah pemerataan ekonomi. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang mengecarkan bahwa kok pemerataan ekonomi cuma terjadi di Jawa sih. Yang diharapkan adalah dengan pemindahan ibu kota di Kalimantan, ini akan ada pemerataan ekonomi bukan hanya di Jawa aja, tapi di seluruh Indonesia. Karena penempatan ibu kota negara ini benar-benar strategis, yaitu di tengah-tengah Indonesia. Seperti itu sih Fahmi sama Nadif. Wah, Oke. gimana tuh? Wah, keren ya dari pembahasan yang mungkin agak cukup panas di kalangan remaja, apalagi di kalangan masyarakat ya. Dan sayangnya banyak dari kalangan teman-teman kita maupun masyarakat yang masih bersangka negatif ya terhadap IKN ini. Padahal kita bisa melihat dari banyak sudut pandang yang kita lihat itu untuk kedepannya bagaimana. Jadi jangan langsung memutuskan ini buruk ataupun benar. Jadi seperti Kak Andre mungkin pastinya ada riset terlebih dahulu ya. Namun terkadang kita termakan oleh berita-berita yang tidak benar di luar sana. Oke, terima kasih Kak Andre. Ini kita coba lihat dulu apakah ada yang bertanya lagi. Pertanyaannya keren banget ya. Terima kasih untuk teman-teman tadi yang udah mengirimkan pertanyaan. Bentar ya Mas Andre, kita cari dulu nih siapa yang tanya-tanya lagi nih. Oke, ada yang mau bertanya? Ya nggak apa-apa Fahmi. Nadif juga. Aku izin masuk sebentar ya. Jadi tentang mungkin teman-teman banyak yang belum tahu tentang pepelingasi ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman merasa bahwa teman-teman itu ingin berbakti kepada lingkungan, teman-teman ingin mengabdikan diri kepada lingkungan, teman-teman boleh banget bergabung bersama kami di Pepelingasi Jawa Tengah. Karena kita itu organisasi di bawah naungan langsung oleh dinas, dan kita juga
isinya pemuda-pemuda yang bukan hanya di Jawa Tengah aja, tapi kita juga sudah tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya ada Popelingasi Jawa Tengah, tapi juga ada Popelingasi Jakarta, Popelingasi Sumatera, ada Popelingasi Papua juga. Dan di Jawa Tengah sendiri Popelingasi sudah tersebar lebih dari 25 kabupaten kota. Jadi di beberapa kota di Jawa Tengah ini sendiri ada pegiat Popelingasi, ada duta Popelingasinya. Salah satunya di Kota Tegal itu ada saya. Lalu jika kita ke Kabupaten Tegal itu ada teman saya juga. Di beberapa kota di Jawa Tengah juga sudah ada duta Popelingasi. Jadi buat teman-teman semua yang sekiranya teman-teman, aduh aku ingin menyuarakan suara saya tentang lingkungan, tapi kok suara saya nggak pernah didengar, teman-teman boleh banget bergabung di Popelingasi, karena di sini adalah platform yang baik buat teman-teman semua, buat berkembang, buat teman-teman peduli terhadap lingkungan. Seperti itu sih Nadif sama Nurul. Wah, mungkin Mas Andre tadi membahas tentang duta Popelingasi ya. Mungkin ini teman-teman ini pada kepo nih. Ngapain aja sih Mas Andre tuh selama jadi duta Popelingasi Jawa Tengah tahun 2021? Mungkin berbagi cerita pengalamannya dong Mas Andre. Wah, kalau ditanya ngapain aja, jujur udah banyak banget ya. Karena di Popelingasi sendiri, aku jadi kenal banyak teman-teman dari berbagai kota di Jawa Tengah. Terus aku juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh dinas di provinsi maupun dinas di kota kabupaten, dan beberapa kali kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dari situ aku bisa dapat banyak teman, dan juga aku mengikuti berbagai kegiatan di bidang lingkungan. Pada tahun 2021 aku gabung di Popelingasi dengan cara yaitu aku mengikuti yang namanya Training of Trainer. Jadi Training of Trainer itu kayak karantina selama 1 bulan, kita dikasih tugas untuk buat video tentang jaga lingkungan di sekitar kita. Waktu itu aku ngangkat isu yaitu Kota Tegal kok pada tahun 2021 itu sering rob. Mungkin teman-teman sering ngerasain ya rumahnya di Kota Tegal daerah pesisir. Pasti kita tiap akhir tahun atau awal tahun itu kok kita sering rob banget sih. Aku ngangkat isu itu jadi advokasi aku untuk di Duta Popelingasi. Dan setelah aku mengikuti TOT, aku beberapa kali mengikuti kegiatan pilot project yang diadakan oleh Dispora maupun dari kementerian. Yaitu pilot project itu salah satu pelatihan bagaimana sih cara kita menjadi pemuda yang peduli terhadap lingkungan. Dan beberapa kali juga aku mengikuti kegiatan-kegiatan di bidang lingkungan seperti penanaman pohon, lalu ada WCD, working update gitu loh teman-teman, ngambilin sampah. Terus juga aku pernah ikut salah satu di Semarang, yaitu kegiatan yang diadakan oleh Jatan Resik, yaitu bersih-bersih lingkungan di sungai gitu. Jadi sungai kotor kita bersihin. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan positif yang aku laksanain selama aku bergabung di Popelingasi ini. Seperti itu sih Nadif sama Nurul. Wah, keren banget ternyata ya. Duh, gimana nih teman-teman? Pasti teman-teman di sini mungkin langsung kayak, wah ternyata Duta Popelingasi itu kerjanya wah banget ya Mas Andre ya. Nyampe bersih-bersih di sungai tadi ya. Itu seru banget pastinya dong Mas Andre. Betul, dan jarang-jarang loh ada. Gimana Nadif? Enggak, maksudnya jarang-jarang ya ada orang, seseorang remaja ataupun kebanyakan dari masyarakat Indonesia itu kadang ya tidak mempedulikan tentang lingkungannya gitu. Jadi mereka ibaratnya membutuhkan lingkungan, namun hidup layaknya tidak memiliki lingkungan. Jadi kepeduliannya dari para masyarakat ini masih dalam taraf yang rendah. Dan Mas Andri sudah membuktikan sendiri bahwasannya dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan, insya Allah untuk kedepannya bisa menjadi hal yang bermanfaat besar lainnya, begitu teman-teman. Betul banget, nah seperti yang aku sampaikan tadi, bahwa ketika kita ingin mengedukasi orang lain, ketika kita ingin merubah habit orang lain, kita ubah dulu yang ada di diri kita. Kalau kita sudah merubah yang ada di diri kita menjadi hal-hal yang positif, maka orang lain akan mengikuti kita. Seperti itu sih Nadif. Ya, oke. Terima kasih atas penjelasannya dari Mas Andre. Nah, Mas Andre, aku mau meminta pendapatnya nih. Nah, jadi aku tuh lihat ya video di salah satu media sosial ya, tepatnya Instagram. Itu ada beberapa anak yang berkreasi gitu, Mas Andre, tentang paving dari plastik bekas yang dicairkan begitu lalu dicetak menjadi paving. Nah,
Namun mirisnya Mas Andre, banyak masyarakat kita itu malah yang menghujat dari kreasi anak-anak tersebut. Dari mulai membandingkan dari segi keamanannya, dari segi relatifnya dan juga susah ya dibuat ini dan sebagainya. Oh, lebih enak kita beli aja. Oh, lebih enak gini itu dan sebagainya. Padahal yang kita tahu gak semua orang loh punya ide tentang hal tersebut gitu, membuat paving dari plastik bekas kan itu kayak wah banget ya, tapi miris sekali dari masyarakat kita itu malah banyak yang menghakimi atau menjudge dari kreasi anak bangsa tersebut. Nah, kira-kira nih Mas Andre, bagaimana pendapatnya tentang hal tersebut dan cara untuk mengubah perspektif dari masyarakat tersebut itu gimana sih Mas Andre? Baik Nadif, jadi kalau mengenai perspektif hal-hal tersebut, pasti banyak banget ya orang-orang tentunya akan tidak setuju dengan hal-hal baru, apalagi dengan hal-hal tersebut. Seperti yang disampaikan Afif tadi, mengenai masalah yaitu banyak anak-anak muda yang mereka itu merecycle sampah plastik menjadi paving, seperti yang kita tahu. Nah ini kasusnya sama aja seperti yang aku lakuin beberapa tahun yang lalu. Bahwasanya beberapa tahun yang lalu itu aku sempat melakukan project, yaitu merubah, mungkin teman-teman tahu ada yang namanya minyak jelantah. Minyak yang sudah dipakai, sudah kotor kayak gitu. Nah, minyak jelantah itu aku ubah jadi lilin terapi, teman-teman. Nah, ketika aku ubah jadi lilin terapi itu, mereka itu banyak masyarakat di sekitar aku itu yang menanyakan bahwa, loh kok minyak jelantah yang kotor kayak gitu jadi lilin terapi? Apa asapnya itu nggak berbahaya buat yang menghirupnya kayak gitu loh. Nah, ketika aku merubah minyak jelantah itu jadi lilin terapi, pasti kan sudah melewati berbagai proses, baik dari penyaringan, perfilteran, dan lain-lain yang nantinya tentunya diharapkan bahwa lilin terapi itu sudah tidak berbahaya bagi sekitar kita gitu loh. Nah, yang orang-orang yang menghujat itu yang tidak tahu mengenai hal tersebut gitu loh. Bahwa ketika kita ingin merubah sesuatu, pasti kita sudah melewati proses yang panjang. Tidak ujuk-ujuk jadi. Orang Tegal kan nyebutnya ujuk-ujuk jadi gitu loh. Pasti kita melewati berbagai proses, berbagai filtrasi kayak gitu loh. Sama halnya dengan anak-anak muda ini yang merubah sampah plastik menjadi merecycle menjadi beton paving seperti itu loh. Nah memang hal-hal tersebut kan memang harus mau nggak mau kita sampaikan kepada masyarakat umum bahwa memang hal ini itu tidak sekuat yang namanya paving-paving yang biasa dipakai. Tapi hal ini itu akan sangat bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Kita lihatnya dari perspektif lain dulu, yaitu perspektif lingkungan, bukan dari perspektif kekuatan dari pavingnya tersebut gitu loh. Nah, dengan cara merubah sampah plastik ini menjadi paving, tentunya hal ini akan bermanfaat banget bagi lingkungan. Nah, salah satu cara biar kita menyadarkan masyarakat di sekitar kita itu ya dengan cara kita mulai memperkenalkan mereka dengan hal-hal terkecil di sekitar kita. Salah satunya yaitu 3R. Kita jelaskan dengan baik-baik kepada mereka bahwasanya kita lihat hal ini itu dari perspektif lingkungannya, Bapak, Ibu. Kita melakukan hal ini itu untuk mengurangi sampah plastik di sekitar kita. Daripada sampah plastik itu kita bakar, itu kan akan menimbulkan polusi udara, tidak sehat bagi sekitar kita. Ya kita merecycle sampah plastik ini menjadi paving yang bisa kita pakai. Seperti itu, Nadif dan Nurul. Oke, terima kasih kepada Mas Andre yang sudah menjelaskan dengan sangat rinci. Oke, ada pertanyaan nggak dari Mbak Fahmi? Oh, pastinya banyak sih Mas Andre, tapi ini agak melenceng nih Mas Andre nih. Jadi kan kita udah berbicara tentang daur ulang ya Mas Andre. Jadi ini tadi ada teman juga yang tanya tentang gimana ya? Kayak apa sih peran teknologi tuh dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan gitu. Gimana tuh Mas Andre tuh? Baik, Nadif Nurul, kalau ditanya peran teknologi itu apa sih? Peran teknologi itu sebenarnya sangat penting, teman-teman. Mungkin teman-teman tahu, sering mendengar ada yang namanya era revolusi 4.0. Nah, tanpa kita sadari, kita itu sedang berjalan menuju era society 5.0. Di mana era society 5.0 itu pasti nggak akan jauh-jauh dari yang namanya kemajuan teknologi. Gitu loh. Di mana seiring berjalannya waktu, mau nggak mau manusia itu harus menyesuaikan dengan teknologi gitu loh. Karena kedepannya kita akan berjalan, kita akan berdampingan dengan yang namanya kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi ini berperan sangat penting bagi kita sebagai remaja untuk menyuarakan hal-hal di sekitar kita. Dulu itu ketika kita ingin menyuarakan sesuatu, itu susah banget. Tapi sekarang
dengan mudah kita menyuarakan sesuatu itu melalui media sosial. Salah satunya ya ini, dengan adanya live Instagram gitu loh. Jadi dengan Instagram, dengan kemajuan teknologi, dengan media sosial, kita dapat dengan mudah menyuarakan apa yang ingin kita suarakan gitu loh. Jadi peran dari teknologi ini sangat penting dari lingkungan yang tadi Nadif dan Nurul sampaikan gitu sih. Jadi nggak bisa kita yang namanya menolak maupun menghentikan era kemajuan teknologi, karena seiring berjalannya waktu, mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi gitu sih Nadif sama Nurul. Wah, terima kasih Mas Andre atas jawabannya. Ternyata emang peran teknologi itu sangat penting ya. Betul. Dan teknologi ini juga salah satu yang mendukung kita untuk melakukan 3R dengan lebih mudah tentunya. Betul, betul. Seperti mengelola sampah, kita kan nggak mungkin ya mengelola sampah ton-tonan ya, berton-ton dengan menggunakan tangan sendiri ya, dua tangan kita itu aja nggak bakal mungkin ya teman-teman. Tapi menggunakan teknologi ini kita bisa melalui kecerdasan buatan mungkin ya, AI, kita bisa merancang ini loh sampah yang bisa didaur ulang, ini yang nggak bisa dan sebagainya gitu. Jadi semakin berkembangnya zaman, kita juga bisa memanfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang positif bagi lingkungan. Jadi memang teknologi ini bisa kita manfaatkan dengan baik, namun juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa merusak lingkungan juga. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan hal tersebut? Begitu. Betul. Ya, ada pertanyaan lagi nih. Bentar, pertanyaan lagi. Ada nih. Kita agak melenceng lagi ya ternyata ya. Dari teman-teman nih Mas Andre nih. Jadi bentar, Boleh banget. ada. Boleh. Gimana Mas Andre? Boleh banget. Buat teman-teman yang mau tanya, boleh banget nih tanya mumpung kita lagi ketemu di live Instagram kali. Bener-bener. Nah ini ada yang bertanya nih Mas Andre. Gimana sih remaja dapat mempengaruhi kebijakan lingkungan di tingkat lokal atau sekolah mereka? Itu gimana tuh Mas Andre? Sedangkan kita hanya remaja gitu loh. Oke, Nurul, Nadif. Jadi gini, kita remaja, bisa dikatakan kita adalah Gen Z gitu loh. Kita ini adalah agent of change sebenarnya. Karena gini, Indonesia digadang-gadang akan menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Dan 2045 nanti yang bakalan megang Indonesia siapa sih? Ya kita para remaja saat ini gitu loh. Para kita pemuda saat ini. Maka dari itu kita harus mulai untuk menjadi seseorang yang dapat merubah dunia itu ya dari saat ini gitu loh. Kita sebagai agen of change jangan takut untuk bersuara. Kita sebagai remaja, kita sebagai pemuda memiliki andil yang besar untuk mengubah dunia ini ke depannya bagaimana gitu loh. Jadi gimana sih cara kita remaja untuk dapat bersuara di sekitar kita maupun di lingkungan sekolah dan lain-lain gitu loh. Nah, kita kan di lingkungan sekolah itu ada yang namanya MPK, ada yang namanya OSIS, ada yang namanya ekstrakurikuler. Mulailah teman-teman untuk aktif di kegiatan-kegiatan seperti itu gitu loh. Karena hal-hal tersebut itu adalah hal-hal terdekat di sekitar kita. Hal-hal yang paling mudah dapat kita lakukan seperti itu sih. Jadi seling dari, ya memang di pihak sekolah itu ada yang namanya guru, ada yang namanya komite, ada yang namanya penjaga sekolah dan lain-lain. Tapi di balik itu semua, peran kita sebagai pelajar, peran kita sebagai remaja itu juga sangat penting seperti itu loh. Jadi jangan pernah takut untuk bersuara, jangan pernah takut untuk merubah dunia gitu loh. Gitu sih Nadif dan Nurul. Oke, terima kasih Mas Andre. Ternyata bener sih apa kata Mas Andre ya, jangan pernah takut untuk bersuara dan jangan pernah takut untuk menjaga lingkungan kita sendiri gitu ya Mas Andre. Selagi hal positif kenapa kita takut gitu iya kan? Benar. Tapi memang ya Mas Andre ya, saya juga merasakan sebagai para remaja ya, ketika kita mensosialisasikan ataupun menyebarkan sesuatu hal yang positif, pasti kita mendapatkan banyak halangan dari berbagai kalangan ya. Kita nggak menyebutkan satu persatu, tapi contoh saja nih, kita di sekolah gitu ya, karena kita masih di taraf pelajar, kita menyuruh teman-teman kita yang membuang sampah sembarangan. Misal nih, kamu buang sampah sembarangan, ditaruh dong yang benar, itu gitu-gitu dan sebagainya. Justru hal-hal yang baik seperti itu mendapatkan penolakan dari mereka. Baik mereka marah kayak, ih apaan sih itu, kayak so asik banget gitu, atau mereka jawab, ya udah ini urusan aku gitu, ya udah terserah aku gimana dan sebagainya.
toh juga udah ada cleaning service kan biasanya begitu. Nah, kita juga bingung gitu cara meningkatkan kesadaran daripada mereka. Dan kadang kita juga putus asa ya Mas Andre ya kepada orang-orang seperti itu. Tapi mau bagaimanapun kita harus tetap semangat. Nah, kira-kira motivasi apa sih yang bisa kita pakai dan membuat kita semangat untuk Menjaga lingkungan kita ya? melakukan dari ya sosialisasi lingkungan ataupun mengingatkan diri kita meskipun dapat penolakan seperti itu, aku mempunyai motivasi ini gitu Mas Andre. Oke, Nadif. Jadi yang seperti aku tanyakan, sampaikan tadi bahwa saya gini, ketika kita ingin merubah dunia, ketika kita ingin merubah habit orang lain, ubahlah di diri kita sendiri dulu. Ketika kita sudah menjadikan diri kita menjadi role model yang baik, maka orang lain tentunya akan mengikuti kita, seperti itu loh. Dan yang aku sampaikan ini bahwasanya gini, aku pernah mendengar, bukan mendengar sih, lebih ke membaca salah satu artikel yang menyampaikan teori tabula rasa yang disampaikan oleh John Locke. Mungkin Nadif sama Nurul pernah mendengar John Locke gitu loh. John Locke itu salah satu filsuf yang dia itu sudah sering banget membuat buku-buku, dan di Indonesia sendiri buku-bukunya dia sudah diadaptasi jadi bahasa Indonesia gitu loh. Dan aku pernah membaca mengenai artikel yang menyampaikan bahwa John Locke pernah menyampaikan mengenai teori tabula rasa. Teori tabula rasa itu menyampaikan bahwa setiap bayi yang lahir di dunia ini bagikan sebuah kertas kosong. Dan yang akan mewarnai dan mengisi kertas kosong tersebut itu ya lingkungan di sekitar kita gitu loh. Maka dari itu kita sebagai teman dia, kita sebagai masyarakat di sekitar mereka, kita bantu warnai hidup mereka dengan cerita-cerita yang indah dan pengalaman-pengalaman yang indah yang ada di sekitar kita. Salah satunya yaitu kita menjadi role model di sekitar dia dengan hal-hal yang positif yang kita suarakan dari diri kita sendiri gitu loh. Jadi yang aku sampaikan tadi bahwa ketika kita sudah merubah diri kita sendiri, kita sudah menjadi role model yang baik, maka orang lain akan mengikuti kita. Dan seperti yang disampaikan Nadif tadi bahwa, kok aku merasa susah ya buat ngajak orang lain peduli terhadap lingkungan, padahal aku sudah merubah diri aku sendiri, tapi kok orang lain belum mau mengikuti kita. Maka sampaikanlah secara baik-baik, secara kekeluargaan, secara face to face gitu, bahwa ayo kita mulai menjaga lingkungan di sekitar kita. Sampaikan dampak-dampak dari pencemaran lingkungan maupun buang sampah sembarangan itu nggak baik bagi lingkungan. Jadi orang lain itu nantinya akan mengikuti kita, seperti itu sih Nadif sama Nurul. Jadi nggak, yang aku sampaikan tadi, jadi nggak perlu takut untuk merubah dunia gitu loh, dan nggak perlu takut untuk mewarnai kertas putih yang tadi disampaikan John Locke itu dengan cerita-cerita pengalaman yang ada di hidup kita gitu sih. Nadif dan Nurul. Oke, terima kasih kembali kepada Mas Andre yang sudah menjelaskan dengan rinci dan sangat detail ya. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Fahmi atau aku yang bertanya lagi nih? Wah, karena dia bertanya lagi. Iya, ada banyak pertanyaan di dalam pikiran gitu kan yang nggak bisa diulang lagi gitu. Kita bakal ketemu sekali doang gitu kan. Oke, Mas Andre gimana? Aman Nadif. Aman ya, oke. Jadi aku dengar-dengar ya, ini kita masih hangat juga tentang mobil listrik nih Kak. Mobil listrik. Ya, mobil listrik di Indonesia kan masih direncanakan ya oleh pemerintah ya begitu. Nah, namun Kak, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mobil listrik ini tidak ramah lingkungan di Indonesia. Alasannya karena masih banyak pembangkit listrik di Indonesia yang masih menggunakan batu bara. Nah, jadi ketika kita menggunakan mobil listrik kan daya wattnya itu kan besar, otomatis menyerap listrik lebih banyak, justru akan tambah pencemaran lingkungan dan sebagainya. Nah, kira-kira nih Mas Andre, apakah benar hal tersebut terjadi di Indonesia? Dan kalaupun benar, apakah sudah semestinya bagi kita masih tetap menggunakan mobil konvensional atau kendaraan konvensional, atau kita mulai beralih sedikit demi sedikit menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti mobil listrik dan sebagainya? Begitu. Ya, motor listrik juga. Oke, Nadif. Jadi gini teman-teman, ketika kita membahas mengenai kendaraan listrik maupun mobil listrik, pasti banyak banget perspektif yang akan masuk gitu loh. Salah satunya adalah perspektif bahwasanya banyak sekali masyarakat yang tidak mendukung adanya mobil listrik ini karena masih banyak pembangkit listrik di Indonesia itu menggunakan batu bara, yang tentunya itu akan mencemarkan lingkungan. Nah, kalau kita lihat kendaraan-kendaraan konvensional itu mereka menggunakan BBM
apa? Pasti kan menggunakan minyak gitu loh. Dan kita tahu bahwa cadangan minyak di dunia ini semakin tahun itu semakin berkurang. Kenapa pemerintah itu mulai mencanangkan kendaraan listrik? Karena kita tahu ketika minyak dibor terus, ketika minyak diambil terus, minyak di Indonesia itu akan habis gitu loh. Seperti yang kita tahu, kendaraan minyak ini berbahan dasar minyak ini akan mencemari polusi lingkungan dengan adanya knalpot, dengan adanya pencemaran lingkungan itu kan lebih berbahaya gitu loh. Memang kalau kita lihat perspektif yang lain, yaitu perspektif masyarakat yang memandang bahwasanya, oh kendaraan listrik ini akan memakan watt yang banyak, tentunya akan pembangkit listrik ini masih banyak yang menggunakan batu bara, itu kan akan mencemari lingkungan. Tapi ketika kita melakukan riset, ternyata lebih berbahaya pencemaran lingkungan melalui udara yaitu dari kendaraan-kendaraan bermotor yang masih menggunakan minyak. Dan tentunya cadangan minyak di dunia ini semakin tahun itu semakin menurun. Kenapa? Dengan adanya kemajuan teknologi, ini perlu kita dukung gitu loh. Jadi tinggal bagaimana kita melihat perspektifnya kendaraan listrik menggunakan kendaraan listrik maupun kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar dasar minyak seperti itu loh. Tinggal gimana kita melihat perspektifnya, dari perspektif mana, dan kita lihat dampak negatif maupun positif dari keduanya lebih banyak yang mana sih gitu sih. Tentunya kendaraan listrik ini akan berdampak positif lebih banyak dibandingkan hal negatifnya. Kalau dari perspektifku gitu sih, Nadif dan Nurul. Oke, terima kasih kepada Mas Andre yang telah menyampaikan opininya dan juga membuka mata saya ya, yang pada awalnya itu ini ya setelah dipikir-pikir, oh iya mobil listrik menyebabkan pencemaran lingkungan karena hampir 80% dari pembangkit listrik di Indonesia itu masih menggunakan batu bara. Namun setelah mendengar dari Kak Andre bahwasannya memang kendaraan dari bahan bakar fosil ya begitu ya, ternyata memang lebih berbahaya. Jadi memang kita perlu tahu bahwasannya jangan biasa melihat sesuatu dari perspektif yang selalu negatif, begitu ya Mas Andre. Tapi kita lihat nih dari segi positif dan negatifnya lebih banyak yang mana. Oh ternyata lebih banyak positifnya. Oh boleh kita dukung karena kan semua sesuatu pasti mempunyai dampak positif dan negatif. Tidak mungkin semuanya positif terus meneruskan, nggak mungkin negatif terus menerus. Ya jadi betul. Izin masuk Nadif Nurul. Iya. Oke. Aku ingin menambahkan bahwa gini, di hidup itu pasti ada yang namanya perubahan dan kemajuan gitu loh. Kita tidak bisa berdiri di satu titik itu terus menerus gitu loh. Dan kita tidak bisa menolak maupun menahan yang namanya perubahan itu. Sama halnya dengan kendaraan listrik. Yang dulunya kita tahu bahwa kendaraan itu ya berbahan dasar minyak gitu loh. Tapi sering berjalannya waktu kita tidak bisa menolak ada yang namanya perubahan dan kemajuan kendaraan listrik seperti itu. Dan kita tidak bisa berdiri di satu titik. Ketika kita ingin maju, kita harus bisa menerima ada yang namanya perubahan gitu loh. Jadi mau nggak mau ya kita mengikuti alurnya aja. Karena aku punya prinsip hidup yaitu jalani hidup itu kayak air mengalir. Kita ikutin aja air tersebut mengalir, akan mengalir kemana, ya udah kita pasrah aja. Tapi pada saat mengalir itu ya kita tetap harus berjuang. Kita tetap harus seperti air berjuang. Oh, apakah air tersebut nanti akan berakhir di danau yang indah atau akan berakhir di got yang kita tahu kotor kayak gitu loh. Nah, yang bisa menentukan ya diri kita sendiri. Ketika kita berjalan, ketika kita mengalir, kita berjuang ingin kemana sih gitu loh. Jadi ya itu kita tidak bisa menahan maupun menolak yang namanya perubahan gitu loh. Karena di setiap hidup kita tidak hanya berdiri di satu titik. Di setiap hidup itu pasti akan ada yang namanya kemajuan dan perubahan. Itu sih Nadif sama Nurul. Oke, keren sekali, bener-bener. Emang di kehidupan itu pasti ada kemajuan ataupun perubahan ya. Yang penting kita ngalir aja tuh kayak air ya kan? Ya betul. Dan selagi kita mengalir, kita juga harus menentukan jalur mana yang terbaik menurut kita. Oke, kita sebelumnya beri aplaus kepada Mas Andre yang sudah menemani waktu kita. Mas Andre, ternyata udah lama nih berbincang-bincang ya. Udah gak kerasa nih, ternyata udah mau selesai saja ya waktu singkat kita. Namun semoga dari waktu yang singkat ini dapat memberikan edukasi ke masyarakat, hal-hal yang penting dan hal-hal positif ya, melalui tadi seperti yang disampaikan Kak Andre, kampanye kecil yang insya Allah bakal memberikan perubahan besar suatu saat nanti. Begitu Mbak Nurul.
Oke, boleh nih dari Mas Andre nih, kira-kira ada pesan apa tuh untuk remaja ataupun masyarakat nih terkait lingkungan nih, gimana tuh Mas Andre? Oke, Nadif Nurul. Jadi gini, aku ingin menyampaikan suatu hal gini. Ketika kita ingin menjadi role model, ketika kita ingin menjadi agent of change, jangan pernah takut gagal. Karena gini, ketika kita dijatuhkan ke jurang yang paling dalam, percayalah Tuhan itu sudah menyiapkan kita satu tingkat lebih tinggi dibandingkan tingkat sebelumnya. Jadi ketika kita ingin menjadi role model, ketika kita ingin menjadi agen perubahan, jangan pernah takut yang namanya gagal ataupun jatuh. Karena Tuhan itu sudah menyiapkan kita di tempat yang lebih baik setelah kita jatuh gitu loh. Jadi yang namanya jatuh itu jangan dijadikan sebagai alasan untuk menyerah gitu loh. Ketika kita jatuh, jadikan itu sebagai acuan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi ketika kita ingin menjadi agen perubahan, ingin menjadi agen of change, jangan pernah takut yang namanya gagal. Jangan pernah takut dengan omongan orang lain di luar sana. Lakukan, kalau merasa itu hal yang baik, lakukanlah dan maksimalkanlah apa yang ingin kita ubah di dunia ini. Seperti itu sih Nadif sama Nurul. Wow, wah sangat Sangat menginspirasi inspirasi katakannya, sekali. pesan-pesannya tuh waduh bener banget. Kita emang harus jangan takut untuk gagal gitu ya Mas Andre dalam mencoba ataupun memperjuangkan sesuatu nih, apalagi untuk lingkungan kita, bumi kita gitu loh. Ya kan kita nggak bisa hidup tanpa lingkungan gimana, jadi kita emang harus menjaga bener-bener. Ya, dan juga memang yang namanya perubahan ini pasti punya resiko ya. Dan Iya. kalau kita mau berubah, pasti kita harus mengambil yang namanya resiko tersebut. Jadi, melihat dari bagaimana cara kita merubah lingkungan seperti tadi, banyak inovasi yang dicanangkan oleh masyarakat kita, karya-karya anak bangsa yang ditolak. Ya, itu memang menjadi salah satu bagian dari resiko perubahan kita. Memang itu kita harus mengambilnya, karena kalau kita tidak, aku pernah dengar salah satu pepatah ya, aku lupa dari mana, katanya ambil resiko atau tidak maju sama sekali. Iya, benar. Ya, memang benar sih. Jadi kita mulai menegur teman dari penolakan masyarakat kita juga menggambarkan hal tersebut. Kalau kita nggak mau maju sama sekali, ya udah kita nggak bakal dapat perubahan. Oke, Mas Andre, terima kasih kembali atas waktunya. Ya, mohon maaf bila mengganggu waktu senggangnya Mas Andre di kala libur begini. Ya, Mas Andre. Terima kasih ya Mas. Aku mewakili teman-teman Papelingasi Jawa Tengah juga mengucapkan terima kasih banget buat Genre Kota Tegal yang sudah mengundang saya mewakili teman-teman Papelingasi, dan diharapkan dengan live Instagram yang bisa dikatakan terbatas ini kita dapat menginspirasi banyak orang, kita dapat merubah orang lain yang sebelumnya tidak peduli lingkungan menjadi peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Dan aku pribadi mewakili teman-teman Papelingasi mengucapkan banyak terima kasih ke Forum Genre Kota Tegal yang sudah mengundang kita, dan kami berdua lagi, saya mewakili teman-teman Papelingasi Jawa Tengah mengucapkan semangat buat Nadif dan Nurul juga yang sebentar lagi akan maju ke provinsi. Jadikan pribadi kalian menjadi role model yang baik untuk sekitar kalian, dan jangan pernah takut untuk merubah hal di sekitar kita yang dulunya negatif menjadi positif seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk gagal, coba apa aja yang ada di sekitar kalian selagi hal tersebut baik untuk kalian, seperti itu. Oke, Kak Andre, terima kasih atas pesan-pesannya dan juga hal-hal yang telah disampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat kita dan untuk kedepannya. Amin. Ya, gimana? Mas Aku pencet, sorry. Gak apa-apa, kita kan bincang-bincang santai saja ya teman-teman ya. Oke, mungkin sebelum kita berdua menutup, Kak Andre, kita boleh dong salam genre dulu ya. Pasti dong. Ya, oke, karena kita kan bagian nih daripada genre. Iya. Oke, aku pimpin ya. Oke, sebentar. Ya. Salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, cerdas. Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Genre Kota Tegal,
orang, orang Kepenang. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Beri tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Terima kasih Terima banyak kasih Kak Mas Andre. Andre. Dan juga terima kasih kepada para penonton yang masih stay dan menonton ya. Semoga teman-teman yang menonton mendapatkan ilmu yang bermanfaat Amin, di hari amin, ini amin, dan amin. bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Mas Andre sudah bisa berkesempatan ya membagi ilmunya, ngobrol-ngobrol sore-sore nih tentang topik yang bermacam-macam. Terima kasih Mas Andre. Ya baik. Terima kasih. Ya, Mas Andre, terima kasih. Boleh barangkali mau undur diri terlebih dahulu. Kita Terima kasih banyak Mas Andre. Ya, terima kasih Mas Andre. Oke. Baik teman-teman semuanya, kita sudah bincang-bincang ya sampai sore hari ini. Gak kerasa ya, Gak ternyata kerasa, udah bener. lama kita ngobrolin apa Ya, aja, topiknya betul, macam-macam ya teman-teman. Gimana nih teman-teman narasumber kita tadi Mas Andre? Gimana tuh terkait pendapatnya, keren banget kan teman-teman? Ya betul. Nah, pastinya. jadi teman-teman di sini semoga ilmu yang tadi disampaikan oleh narasumber hebat kita bisa bermanfaat bagi kedepannya. Amin. Oke teman-teman, mohon maaf jika tadi ada beberapa kesalahan dari kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Kita pamit undur diri kali ya. Jangan pada kangen ya teman-teman. Ya enggak dong, karena kita bakal selalu hadir di sini dan Oke, insya Allah bakal melakukan live yang unik dan mengundang narasumber yang keren hebat lagi. ya Oke. benar. Pamit undur diri, saya Nadif. Saya Nurul, Duta Genre Kota Tegal tahun 2023. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman, Bye. sampai jumpa di live selanjutnya. Dan terima kasih.